syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nasi dahilun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah keluarga besar dari almarhum dan Bapak Sukarya, yaitu Bapak Ustaz Sukarna bersama keluarga besar. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 06 Bapak dan Ismail bersama jajarannya, orang tua kita Bapak Haji Abdul Somad, kemudian jamaah lainnya, dan juga yang saya muliakan dan kita hormati para guru, wabil khusus Bapak Ustaz Fahmi, Ustaz Toha, Ustaz Ajay Ahmad, kemudian Ustaz Wahab, Ustaz Haji Zaini, dan lainnya. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada jamaah sekalian. Kembali kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Pertama, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan masih berselimut dalam iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir. Yang pertama acara takziah saudara kita, yaitu almarhum Bapak Sukarya bin Santa yang telah dipanggil oleh Allah memasuki malam yang ketiga. Dengan harapan, dengan doa kita bersama-sama, semoga bacaan kita dari awal zikir, tahlil, yasin dan sebagainya nanti diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah jadikan pahala untuk almarhum. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya roboh miliarder jannah. Begitu pula kepada keluarganya, kita doakan senantiasa dan berada di dalam ketabahan iman dan takwa kepada Allah, dan dapat menerima musibah yang Allah berikan kepada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salamnya semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap beristiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Yang namanya kematian tidak asing lagi bagi kita. Betul. Yang takut mati pasti mati, yang berani mati pasti mati, yang nggak mati pasti mati. Ya. Kenapa? Sebab sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun kematian itu rahasia Allah. Rahasia Allah, tidak ada yang tahu mati kita kapan. Dengan harapan semoga mati kita dalam husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Tidak muda-muda yang tua dulu, tidak muda, tidak sakit, tidak sehat, kadang-kadang dadakan, ya, digoreng dadakan, ya. Ada kan digoreng dadakan? Tidak takut. Ya. Yang penting kita mempersiapkan diri nih. Ya. Mempersiapkan diri. Banyak kita saksikan. Tadi masih ngomong sama saya, sekarang udah jadi jenazah. Yang sakit meninggal, yang sehat meninggal, yang tidak merokok meninggal, yang merokok meninggal. Makanya merokok terusin aja. Gak ada rokoknya. Kenapa? Meninggal sih, kecuali yang gak merokok gak meninggal, ya. Kita penting yang merokok itu, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini memang kondisi seperti ini COVID-19 tetap semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada memperpanjang usia dan memurahkan rezeki yang halal. Ini bagian daripada nuansa silaturahim. Ya, setiap musibah belum tentu itu bencana bagi kita.
Setiap musibah yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah terkandung. Seperti COVID-19 ya. Udah 7 bulan nih. Alhamdulillah saya rasakan yang pertama apa Islam. Islam mengajarkan bersih-bersih. Kita dari mana cuci tangan, mau kemana cuci tangan, makanya kapan? Saya enggak? Betul enggak? Betul, ini rahasia COVID, faedah COVID. Walaupun COVID ini ya memang sangat luar biasa, mendunia. Kemudian yang rahasia kedua yang kita rasakan apa? 7 bulan kalau sudah dijanji nggak kondangan, betul nggak? Nggak diundang. Nggak kondangan, nggak pergi, nggak pergi. Kenapa? Berkerumunan. Coba kalau nggak ada COVID, maaf saya orang pribumi, seminggu bisa 6-7, amin ya? Bisa 7, 1 minggu itu sudah normal. Alhamdulillah itu kita mengambil hikmahnya daripada COVID. Semua bencana itu tidak semua mengandung bencana bagi kita. Kita mengambil kemana. Kemudian hikmah yang berikutnya, kita dapat bersilaturahim nih, kematian almarhum, meninggalnya almarhum. Jadi kita dapat bersilaturahim. Saya dengan Pak Haji Wisnu baru sekali ketemu. Dengan adanya takziah, coba kalau nggak ada takziah, boro-boro ketemu ya. Alhamdulillah ini menjadikan kita yang pertama usia dalam taat kepada Allah, yang kedua kita menjadikan orang-orang yang dimudahkan rezeki kita yang halal, yang banyak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang berikutnya, nanti silaturahim selesai doa pasti malam ini kan 3 hari nenteng, betul iya pasti nenteng apa sih katanya. Betul ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita rasakan. Ayo dengan adanya seperti takziah, walaupun suasana COVID, tetap kita semangat, tidak mengurangi ibadah kita, tidak mengurangi ibadah sosial kita, tidak mengurangi tolong menolong kita sesama antara muslim, ya baik dalam musibah maupun lainnya. Ini menjadikan kita, Allah jadikan kita pahala yang besar. Innamas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, mereka akan diberi pahala tanpa batas. Ini COVID kita bertahap. Alhamdulillah COVID bertahan, kita pun bertahan. Alhamdulillah istri kita alhamdulillah nggak pakai sekolah guru, jadi guru di rumah. Mau menjangkit guru. Betul merasakan Pak itu membagi. Oh begitu susahnya jadi guru, makanya hormat harus kepada guru. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mengenang almarhum Bapak Sekaria bin Santa. Sakitnya ini kurang lebih 7 tahun. 7 tahun luar biasa, dosanya habis. Di mana dikatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafirin, Nabi bersabda, Aninil marid tasbihun. Rintihannya orang yang sakit itu dicatat seperti orang membaca tasbih. Rintihannya orang sakit. Makanya sakit itu dicatat Pak ibadah. Kalau kita tidak mengeluh, ya. Ada yang sakit tidak enak, apa sakitnya aku di sini? Apa tuh? Cita-cita tak ya? Aninil marid tasbihun. Rintihannya orang yang sakit ditulis itu menjadi tasbih. Mana tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pertama, wasiyahuhu tahrirun. Jeritannya orang yang sakit, merasakan sakitnya, itu dicatat seperti orang membaca takbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau sengaja apa saja? Kemudian wa nafsuhu shadaqatun, nafasnya orang yang sakit itu dicatat oleh Allah sedekah. Wa naumuhu ibadah, tidurnya orang yang sakit dicatat sebagai ibadah.
wa tuqallibul jihadul yumna wa yusra jihadun fi sabilillah. Dia bergelimpangan, merasakan sakit ke kiri dan ke kanan, itu dicatat jihad, berjuang di jalan Allah. Yang sangat hebat lagi, wa yuktabu ahsana makanu ya'malu bisihah, dan dicatat almarhum orang yang sakit itu ketika sakit dia disamakan berbuat kebaikan ketika dia kerjakan pada waktu sehat. Ini ya Pak, mudah-mudahan almarhum sudah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekarang kita mempersiapkan diri untuk kita, sebab ini adalah nasihat. Tadi saya katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan manusia, wa naktubu, dan kami mencatatnya, wa naktubu ma qaddamu, apa yang mereka tinggalkan, wa asarahum, dan mereka bekas-bekas mereka. Wa asarahum ini dalam tafsir Yasin ay masira ilal masjid, atau berangkat ke masjid. Alhamdulillah al-mukminin sekarang masjidnya 2 tingkat. 2 tingkat, tubuhnya enggak terhitung enggak sampai keluar-luar. Ya, ayo Pak. Ini wa asirah ya. Wa asirah ilal masjid wa naksubu ma qaddamu asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu bi imamin mubin, dan semua itu kami simpan amal kebaikan manusia di Lauhil Mahfuz. Maka dari itu, ayo dengan adanya cuaca atau kondisi seperti ini, kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masjid kita sudah bagus, kita termasuk husun minal syaitan, benteng daripada setan. Masjid itu adalah benteng daripada setan. Siapa sih yang memakmurkan masjid dalam Islam? Adalah tidak lain, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Ya, masjid kita bagus, dulu kita bangun, sekarang udah jadi, tertinggal lari, saya juga bangun, turun batang. Ayo Pak, kita sama-sama, kita dengan adanya masjid itu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid ada tahiyatul masjid, apa saja yang ada di dalam masjid kita itu merupakan adalah nanti tempat kita berjambatan di jembatan Shiratal Mustaqim akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak memperpanjang kalam. Ayo dengan kesimpulan ini, bahwa kematian itu datangnya mendadak, bahwa kematian itu semuanya manusia akan masuk ke dalam pintu kematian. Al-mautu babun, pintu ya. Mati itu adalah pintu. Setiap pintu itu, setiap orang pasti akan memasuki pintu kematian. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih ada di dunia, kita minta apabila Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Di dalam doa ratib juga ada, ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, amitna ala dinil Islam, wafatkanlah kami dalam agama Islam. Dengan wafatnya kita dalam agama Islam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah dan menjadi raudhah min riyadil jannah apabila kita berada di dalam kubur kita. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh sahibul musibah, baik itu semuanya, tenaganya, dan kita doanya, mudah-mudahan Allah jadikan pahala dan Allah jadikan senantiasa cucuran rahmat bagi almarhum khususnya, dan keluarga daripada almarhum umumnya, dan juga bagian daripada almarhumah saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang telah berkeluarga rahmatullah. Demikianlah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.